yang mau join. Terus bagi teman yang sudah join tapi terpental, mohon konfirmasi ke nomor yang saya share tadi di 0878 75 83 82 80. Itu silakan di WA dan silakan di screenshot bukti terpentalnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk sesi pertama ini mohon di screenshot dulu untuk nanti kan ada bukti kehadiran awal sama akhir. Nah, yang di awal ini buktikan kalau memang kalian hadir, karena nanti akan terlihat jam kalian di handphone atau di laptopnya masing-masing akan terlihat. Nanti di akhir juga akan terlihat, karena sistemnya online, ada yang pakai screenshotnya teman-teman kayak gitu. Jadi temannya screenshot karena dia nggak hadir hari itu, dia screenshot punya temannya dan itu dikirim sebagai bukti. Nah itu kan juga nggak baik seperti itu. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya atas teman-teman yang sudah join pada pelatihan metode penelusuran informasi ilmiah pada siang hari ini. Saya Dio Eka Prahitno, pustakawan STI Perbana Surabaya yang sekarang berubah nama jadi Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Dan mohon maaf logonya ini masih menggunakan STI karena ini saya mengakhiri semester ini menggunakan logo STI, nanti baru semester depan kalau ada MBA lagi akan ada logo yang baru yang terpasang di sana. Baik, kalian bisa panggil saya dengan Dio. Saya bertugas di bagian referensi perpustakaan. Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin menanyakan segala sesuatu tentang referensi, kemudian paper, skripsinya bisa langsung ke saya via WA juga dipersilakan di nomor yang tadi atau mau DM dan messenger di akun media sosialnya perpustakaan. Itu ya. Pelatihan kali ini terkait dengan penelusuran informasi ilmiah. Informasi ilmiah itu yang seperti apa? Ini kan awal supaya kalian tahu penelusuran informasi itu sederhana ya. Dapat definisikan sebagai kegiatan mencari dan menemukan informasi menggunakan media hard copy seperti buku, majalah, jurnal, ataupun media cetak yang lain, ada juga koran seperti itu, maupun soft copy yang kalian dapatkan dari internet. Itu bisa berupa jurnal, e-jurnal kalau sekarang elektronik jurnal dan juga e-book, elektronik buku seperti itu. Dan fungsinya adalah mendukung kebutuhan riset kalian, penyusunan artikel, untuk maksimalkan informasi yang kalian punya. Gitu. Kalau kalian cermati di beberapa jurnal gitu ya, kalau misalkan kalian diminta dosen kalian buat paper dan sebagainya, itu struktur atau fondasi dari sebuah paper itu 80%-nya adalah dari sumber primer atau sumber pokok yang itu adalah informasi terbaru, terutama dari jurnal ya. Karena kan jurnal selalu ada yang terbaru setiap tahunnya. Maka dari itu 80% harus dari jurnal dan itu informasi secara keseluruhan tidak boleh lebih dari 10 tahun. Dan sisanya boleh sumber dari sekunder, artinya dari pengolahan data, dari yang lain-lain juga diizinkan. Tetapi ingat masih dalam koridor keilmiahan atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, otomatis ketika kalian mencari informasi lebih familiar dengan yang namanya Google ya. Karena saya juga sama mencari informasi itu lebih mudahnya lewat Google. Tapi ingat Google itu sebatas penciptaan dari kalian untuk menemukan informasi yang lebih jauh lagi. Kalian coba cari informasi tentang COVID ya yang lagi tren sekarang, otomatis akan menampilkan informasi yang terkait dengan COVID. Baik itu dari portal berita atau jurnal atau dari kementerian yang terkait dengan COVID. Dan itu kalian juga harus cermati lagi apakah media atau sumber informasi yang kalian dapatkan itu sesuai dengan keilmiahan atau bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita cermati,
kalau kalian pernah klik ini ya, ngetikan alamat URL itu kan ada macam-macam. Kalau misalkan kita sifatnya komersil dari portal berita, itu mesti belakangnya ada .com-nya. Misalkan liputan6.com, detik.com, kompas.com. .com di belakang itu artinya komersial. Ya. Jadi informasi yang di dalamnya memang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi juga ada sisi keuntungan yang diambil. Ada AdSense yang akan didapatkan dari portal berita tersebut. Karena kan misalkan kalian cari informasi di Kompas gitu ya, itu kan mesti ada sponsor, entah itu handphone atau jam tangan atau sepeda atau kaos dan sebagainya, yang mana itu bukti apa ya, istilahnya sponsor dari berita itu supaya tetap bisa berjalan. Tapi ada juga portal berita yang nggak ngambil keuntungan. Misalkan belakangnya karena kita di Indonesia .gov.id. Nah, gov itu artinya portal atau website yang dikelola sama pemerintahan, dan ID yang di belakang itu menandakan negara yang mengeluarkan atau mengelola website tersebut. Kalau kita di Malaysia ya belakangnya .my, kalau Singapura ya .sg, gitu ya. Kemudian ada lagi yang .org, itu portal atau informasi yang bersumber dari sebuah organisasi, dan itu bisa bersifat mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Terus juga ada website atau informasi yang kalian bisa ambil yang belakangnya .sch, itu dari sekolah-sekolah, atau .ac.id kayak di Perbahas ini kan, karena ini lembaga pendidikan maka belakangnya .ac. AC itu adalah akademik gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kalian mencari informasi atau mendapat informasi, mohon dicermati juga belakangnya apa, domainnya apa. Jadi bisa lebih valid lagi ketika menerima informasi. Kalaupun misalkan itu hoax dari sumber tertentu, nah itu juga bisa ditelusuri, bisa dikonfirmasi ke sumber yang menyampaikan itu tadi. Dan saya yakin kalau dari sumber terpercaya, misalkan dari pemerintahan atau dari akademik, itu otomatis informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau misalnya ada kesalahan ya bisa segera dikonfirmasi seperti itu. Dan ini pada poin ini saya ingin menyampaikan informasi yang bisa kalian gali itu kan ada macam-macam. Ini saya kasih contoh karya ilmiah, kemudian jurnal ilmiah, laporan penelitian itu yang biasa ditulis sama sivitas akademika pada umumnya. Kemudian ada tesis, ada disertasi, dan proceeding. Kalau jurnal ilmiah itu kan adalah kumpulan dari sebuah karya, dari beberapa karya. Dan jurnal ilmiah ini sifatnya lebih fokus. Misalkan di Perbanas itu kan menerbitkan tiga jurnal, ada Ventura, ada Tiar, dan juga ada jurnal Business and Banking. Nah, dari judul jurnalnya itu sudah terlihat kalau misalkan Business and Banking ya. Jadi jurnal itu informasinya hanya terkait dengan Business and Banking. Dan di dalamnya ada beberapa artikel atau paper yang berkaitan dengan Business and Banking. Papernya bisa didapatkan atau di jurnal tadi memperoleh dari hasil karya internal dari Civitas Akademika, baik itu dosen ataupun mahasiswa, dan juga dari eksternal. Kalau laporan penelitian ini sifatnya tentatif, penulisannya berdasarkan momen seperti itu. Misalkan ada hibah penelitian, itu baru membuat penelitian. Dan juga program dari Tridharma Pendidikan, ada salah satu jalan penelitian. Nah, penelitian ini yang nanti akan didanai oleh Perbanas atau lembaga pendidikan, dan nanti hasilnya bisa di-share atau disampaikan ke masyarakat secara umum melalui beberapa portal yang dimiliki oleh Perbanas, seperti di repositori, kemudian ada diterbitkan di jurnal juga bisa, seperti itu. Nah, tesis dan disertasi adalah karya ilmiah. Kalau tesis itu untuk S2 dan disertasi itu S3. Nah, kalau kalian yang S1 itu skripsi. Nah, kalau proceeding ini hampir sama dengan jurnal, cuma proceeding ini tergantung dari event. Misalkan di akuntansi, di rekan-rekan akuntansi itu ada
organisasi yang namanya IAI, Ikatan Akuntan di Indonesia, dan itu setiap tahunnya mengeluarkan proceeding dengan tema-tema akuntansi yang lagi hits pada saat itu ketika melaksanakan kegiatan seminar. Nah, kalau proceeding ini hampir sama dengan jurnal, cuma proceeding ini sifatnya tentatif, nggak setiap tahun ada, nggak terbit nggak terbitnya bukan berkala. Jadi tergantung dari momen apa yang sedang terjadi pada saat itu. Bentuk informasi karya ilmiah itu seperti yang saya sampaikan di awal, ada bentuk cetak, itu ya tadi yang saya sampaikan, ada buku, ada jurnal, dan ada majalah. Majalah pun juga bisa dikatakan sebagai informasi yang ilmiah karena ada orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan seperti itu. Ini kalau bentuk elektronik, ada e-jurnal yang kita langgan ini adalah EBSCO. Kemudian beberapa ini hanya sebatas contoh supaya kalian tahu kalau menelusuri informasi atau jurnal ilmiah itu di mana aja. Ada ProQuest, ada Infotrack, Emerald, Sagen, dan sebagainya. Dan juga kalian bisa manfaatkan e-resources yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalian bisa akses ke websitenya Perpustakaan Nasional, kemudian cari e-resources, dan mudah silakan dieksplor karena di sana ada banyak sekali jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan. Tapi ingat, tidak semua jurnal sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau yang terkait dengan ekonomi atau perkuliahan kalian selama ini, ya hanya portal yang kita sampaikan di atas ini. Ada EBSCO, kemudian ada ProQuest, Infotrack, Emerald, dan Perpustakaan Nasional pun juga melanggan ini semuanya. Ada juga jurnal yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian berkaitan dengan teknik, itu ada sendiri jurnal spesifikasinya, tetapi tidak di dalam jurnal yang kita sampaikan di awal. Jadi kalau misalnya kalian mencari informasi terkait dengan manajemen, akuntansi, keuangan, perbankan, ya nggak jauh dari jurnal yang kita sebutkan di sini, seperti itu. Nah, ini cara memanfaatkan Google ya. Kalau kalian lebih familiar dengan google.com, maka kalian juga perlu mencoba mencari jurnal atau informasi ilmiah dari Scholar, Google Scholar. Itu ya. Kalau Google secara umum, dia akan ketika kalian mencari informasi misalkan tentang COVID ini ya, maka itu yang keluar adalah informasi semuanya yang berkaitan dengan COVID, baik itu dari media online, media komersil, ataupun media yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Scholar itu akan lebih spesifik tentang yang terindeks gitu ya, yang asli benar-benar dia berdasarkan penelitian gitu. Karena Google Scholar ini adalah tempatnya paper atau artikel yang memang sudah bereputasi, sudah terindeks dan diyakini kebenarannya secara ilmiah seperti itu. Kemudian ini saya ingin menjelaskan katalog online yang dilanggan, bukan dilanggan sih, ini katalog online yang ada di perpustakaan. Kalau kalian dulu sebelum masa pandemi sering ke perpustakaan gitu ya, maka akan menemui koleksi yang kita sampaikan di sini. Ada buku, ada tugas akhir, ada jurnal tercetak. Tapi karena kita sedang kondisinya pandemi, apalagi sekarang ada PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli, maka ini akhirnya terbatas untuk akses ke perpustakaannya untuk mengakses koleksi buku, TA, ataupun jurnal secara tercetak. Tapi kita melanggan e-book, e-jurnal, dan lain sebagainya secara online. Kalau buku dan jurnal itu kalian bisa request atau minta username dan passwordnya untuk akses ke jurnal yang sudah kita langgan. Yang saya sebutkan tadi ada EBSCO. Nah, kemudian untuk koleksi e-book yang misalkan kalian pengen punya atau belum punya, dan kalau mau dapetin e-booknya ini kalian bisa manfaatkan media yang kita punya, kayak email di library@perbanas.ac.id, kemudian di WA yang tadi, ada di DM, ada di Messenger, kalian bisa manfaatkan itu semuanya untuk dapetin filenya secara langsung ataupun akses ke username dan password. Tetapi ketika kalian sudah mendapatkan username dan passwordnya, maka kalian harus simpan baik-baik username dan password itu dan sampai disebarluaskan ke luar Civitas Akademika.
Tapi kalau kalian share ke teman-teman kelas, kemudian adik tingkat atau kakak tingkat, itu masih diizinkan karena masih dalam lingkungan sivitas akademika. Tapi kalau udah keluar, itu yang tidak kami perkenankan karena ini sifatnya melanggar secara organisasi, jadi harus dikonsumsi oleh organisasi yang orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian untuk koleksi tugas akhir, ini kalau dulu bisa akses lewat SIMAS, sekarang bisa juga akses lewat repository. Perbanas online repository ada di URL-nya eprints pakai S ya, .perbanas.ac.id. Itu adalah kumpulan tugas akhir atau skripsi kakak tingkat kalian, baik yang manajemen maupun yang akuntansi. Jadi di sana kalian bisa klik menu browse, kemudian browse division, maka di situ akan tampil beberapa prodi yang sudah ada skripsinya. Dan itu tinggal dilihat aja per tahunnya, otomatis akan keluar nama kakak tingkat kalian yang sudah mengumpulkan skripsi. Karena di Perbanas itu meskipun sudah wisuda, itu iya sudah wisuda tapi nggak apa-apa belum mengumpulkan skripsi. Kita masih memberi kelonggaran sampai sejauh mana kalian bisa mengumpulkan skripsi sampai segitunya seperti itu. Ini website perpustakaan. Ini yang saya maksud tadi ada di average.perbanas.ac.id. Semoga terlihat ya di kalian, tapi kalau misalkan kalian pengen coba secara langsung bisa akses ke sini. Dan ini yang saya maksud tadi, klik browse. Di sini ada pilihan division dan sebagainya. Silakan bisa dieksplor sendiri. Kemudian ada jurnal yang diterbitkan oleh ST Perbanas Surabaya. Ini kalian bisa manfaatkan dan ketik alamatnya ini ya, jurnal.perbanas.ac.id. Semoga terlihat juga informasinya di sini. Dan ini sebenarnya ada 3, karena yang di screenshot yang bisa tampil hanya 2. Ventura ini Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura. Kemudian yang kedua TIAR, di Indonesian Accounting Review. Dan yang terakhir ada JBB, Journal of Business and Banking. Dan ini EBSCOhost yang jurnal yang kita langgan, Business Search Premier nanti selanjutnya akan saya username sama passwordnya supaya nanti kalian bisa explore sebenarnya di EBSCO itu ada apa aja. Seperti itu. Ini untuk akses e-resources yang ada di Perpustakaan Nasional. Ini caranya kalian harus registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan ini akses ke jurnal yang bisa kalian tuju seperti itu. Ini banyak formulir yang harus kalian isi, jadi saya nggak bisa praktekkan sekarang. Kalian bisa explore sendiri dengan akses ke ini ya, URL-nya. Ini Indonesia One Search. Ini semacam Google, tapi ini lebih spesifik untuk karya-karya yang ada di Indonesia. Mulai dari karya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, perpustakaan, kemudian beberapa repositori yang menjadi mitranya Indonesia One Search. Ini ketika kalian mencari buku apapun, jurnal apapun akan keluar di sini. Sistemnya hampir sama dengan Google. Ketika kalian klik informasi atau kata kunci yang ada di sini, maka di sini akan disajikan beberapa informasi yang terkait dengan kata kunci yang kalian ketikkan. Dan di sana kalian tinggal klik sebenarnya buku atau jurnal itu punya siapa. Dan itu akan ditujukan langsung ke website atau perpustakaan yang memiliki koleksi tersebut yang kalian cari. Ini IDX bagi rekan-rekan yang di akuntansi atau yang konsentrasi keuangan akan familiar dengan tampilan ini. Karena di sini akan ada banyak informasi yang bisa kalian olah. Ini kan kalau kita sebut ini adalah data sekunder karena kalian otomatis nggak akan menampilkan misalkan harga saham ini pasti akan diolah terlebih dahulu seperti itu. Nah, hasil pengolahannya kemudian dijadikan sumber itu adalah sumber sekunder karena hasil dari olahan yang dari primer tadi. Misalkan kalian hanya mengambil data sahamnya yang terkait dengan kesehatan bank atau yang terkait dengan hasil auditnya aja. Dan itu pun juga poin tertentu yang kalian ambil. Maka dari itu disebut data sekunder karena
sudah ini berasal dari olahan seperti itu, bukan dari sumber aslinya yang kalian kutip seperti jurnal ataupun dari buku. Ini kalau teman-teman perbankan, di sini juga ada Bank Indonesia websitenya, dan di sana ada jurnal juga yang bisa kalian ambil, ada di menu publikasi ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, karena ini adalah forumnya pelatihan dan saya ingin lebih banyak diskusi karena kan ini di zaman COVID ya, ada beberapa informasi yang tersebar. Kalau di Jawa Tengah kemarin saya melihat berita pemerintah sudah menangkap 27 berita hoax yang terkait COVID. Semoga kalian ketika mencari informasi atau menulis informasi tidak serta-merta menerima dan langsung disebarkan. Kalian adalah seorang cendekiawan, seorang akademisi, maka dari itu ketika mendapatkan informasi itu mohon tidak langsung semudahnya itu untuk menyebarkan kembali. Kalian pastikan informasi yang kalian dapatkan itu benar. Dipastikan kevalitannya. Kayak di TikTok ada FYP, kemudian yang sering muncul di beranda atau di kolom pencarian itu mohon untuk dipastikan benar-benar apakah itu sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti itu. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ini saya buka pertanyaan enggak hanya untuk terkait dengan ini ya pelatihan MPI, tapi juga bisa dengan persiapan kalian nanti kalau skripsi sebenarnya mau nulis judul apa, kemudian nyari datanya di mana, itu juga penting karena permasalahan teman-teman yang sedang skripsi itu penolakannya di judul seperti itu. Jadi kalau mau menentukan judul itu kalian juga harus pastikan beberapa poin yang memang harus ini mendukung dari skripsi kalian. Baik itu pertama jurnal atau literatur pendukungnya, misalkan jurnal itu sudah tersedia, penelitian terdahulu sudah ada karena kalian kan skripsi, jadi harus bisa melanjutkan. Tapi kayaknya kemungkinannya kecil untuk membuat sebuah sistem yang baru kan, karena kan kalau membuat teori yang baru itu kan di levelnya S3 seperti itu. Tapi kalau skripsi itu hanya sebatas melanjutkan, menyempurnakan atau memperbaiki dari penelitian yang sudah ada. Jadi penelitian terdahulu itu harus dicari secara jelas. Yang dulu sebenarnya meneliti tentang apa dan sekarang apa yang menjadi pembeda dari skripsi kalian. Itu literaturnya harus kalian dapatkan dulu, baik itu dari jurnalnya maupun dari buku-bukunya. Setelah literaturnya lengkap, baru kalian pastikan misalkan datanya harus ada. Kalau misalkan harus pakai angket atau kuesioner, pastikan respondennya mudah didapatkan. Apakah itu misalkan dari marketing pengunjung kafe atau konsumen barang atau produk tertentu. Kalau misalnya di akuntansi itu pastikan juga perusahaan atau informannya itu bisa ditelusur atau bisa dicari. Supaya nanti ketika kalian sudah benar-benar masuk ke program skripsi, kalian sudah siap tempur dengan literatur yang memang kalian punya. Nggak lagi kebingungan masalah gimana literaturnya, gimana mencari datanya, harus kemana gitu ya. Belum kalian melangkah keluar dari institusi ini, artinya mencari informasi dari luar Perbanas, pastikan kalian mendapatkan informasinya secara jelas dulu di perpustakaan Perbanas atau di dalam Perbanas itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada jurnal, kemudian ada perpustakaan yang bisa kalian manfaatkan. Kalau di sini udah mentok, nggak ada, kalian baru keluar. Karena orang luar aja cari informasinya, cari skripsinya di perpustakaan Perbanas. Kalian sendiri yang di Perbanas, masa harus mencari informasi di luar. Kalau misalkan kita head to head dengan prodi manajemen atau akuntansinya yang ada di UNER, katakanlah, kita masih bisa bersaing. Karena skripsi yang ada di sini pun juga berkualitas. Jadi kalau misalkan cari informasi, pastikan dulu di sini keberadaannya. Kalau sudah ada, kalian tinggal explore, mencari data seperti apa, membangun kuesioner seperti apa, dan pastikan itu harus ada, baik itu literatur maupun data yang akan kalian cari atau respondennya. Ini bagi teman-teman yang sudah masuk ke semester 6 dan semester depan sudah masuk ke semester 7, ini mohon dipersiapkan betul. Kemudian
pesan juga untuk teman-teman yang nanti skripsi gitu ya. Kalau sudah sidang pastikan segera revisi. Karena revisi itu kita batasi 2 minggu gitu ya. Misalkan mulai dari pengumpulan skripsi itu maksimal tanggal sekian. Nah, itu mohon ditaati karena kalau misalkan lebih dari tanggal sekian yang ditentukan oleh akademik atau prodi, itu nanti akan menunda atau mengulur waktu kalian sendiri untuk sidang dan nanti wisudanya. Harusnya tanggal ini bisa sidang dan bisa selesai sama teman-teman kalian yang secara kolektif itu tadi. Karena keterlambatan kalian, maka kalian akan ditunda untuk wisudanya, ikut yang semester depannya. Dan itu sangat akan membuang waktu sekali. Kemudian setelah sidang, jangan keburu nyari kerjaan dulu, gitu ya. Karena kalian masih ada kewajiban untuk menyelesaikan revisi yang dari dosen. Diberi waktu selama 2 minggu itu harapannya kalian bisa dengan cepat menyelesaikan dan supaya lebih cepat lagi mencari kerjaan. Kalau kewajibannya ada di kampus sudah selesai, maka kalian akan lebih bebas untuk cari kerjaan di luar. Nggak lagi ketanggungan bagaimana merevisi, kemudian nyari apa itu dosen untuk minta ACC. Jangan misalkan kalian udah nggak ada dosen yang telat respon, itu kalian menyalahkan pihak kampus ya, karena sekalian terlalu terburu-buru. Misalkan sudah kerja sulit cutinya, kemudian sudah kerja tapi di luar kota. Ingat ya, kita di sini juga kerja. Kalau misalkan menghubungi pihak prodi, pihak akademik atau pihak perpustakaan, kita pun juga sama-sama kerjanya. Jadi kita mohon kerjasamanya, kalian mengumpulkan tepat waktu dan kita juga merespon dengan baik. Kita juga memproses tepat waktu juga sampai ada keterlambatan. Jadi kita sama-sama mengenakan, sama-sama menguntungkan. Nggak ada yang pihak disalahkan seperti itu. Karena keteledoran kalian sendiri. Itu pesan dari perpustakaan, karena itu hal yang sering terjadi dari semester ke semester. Rata-rata kalau udah ini sudah sidang skripsi menganggap dia udah dapat gelar sarjana, padahal belum, karena masih ada kewajiban untuk merevisi ataupun juga nanti mengambil urusan administrasi yang wisuda seperti itu, ambil baju toga, kemudian yudisium dan sampai ke level wisuda seperti itu. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya terkait dengan skripsi nanti ataupun dengan perkuliahan kalian, kami membuka diri dan forum diskusi kami buka. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ini ada yang ingin tanya ini? Atau sudah, ya sudahlah. Yang penting saya udah ikut MBI. Terus ini ya, informasi tambahan lagi. Karena ini kan MBI-nya yang terakhir ya untuk semester ini, jadi nggak ada lagi MBI untuk semester ini. Adanya nanti semester depan, baru kita buka lagi kelas MBI-nya. Kemudian untuk teman-teman yang belum menyelesaikan soft skill-nya, baik itu yang esak ataupun MBI, kalau MBI ya nanti urusan belakang, terserah teman-teman yang lain seperti apa. Yang penting yang di sini sudah selesai MPI-nya. Kemudian belum melaksanakan tugas esak, bagi yang dulu sudah pernah melaksanakan tapi belum masuk ke poin soft skill-nya, lebih baik mengulang aja. Karena kan semester ini selama pandemi ini kan lebih mudah ya untuk mendapatkan poin soft skill esak. Cek aja di postingan IG kami untuk tema bulan ini apa dan persyaratannya apa, itu segera dilakukan. Dan nanti kami akan menyampaikan ke unit kemahasiswaan yang terkait dengan konversi nilai dari kegiatan ke nilai soft skill itu kita kolektif selama 1 bulan sekali. Jadi misalkan kemarin yang bulan Juni sudah soft skill esak, tapi yang bulan ini belum keluar nilainya, kami mohon bersabar menunggu karena
kami juga membutuhkan proses untuk mengkolek dari seluruh aktivitas, kemudian kami baru setorkan ke sana, dan dari pihak kemahasiswaan juga masih membutuhkan waktu untuk memproses, karena kan loading juga butuh waktu untuk segera berakhir atau menyelesaikan tugasnya seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di sini yang ikut pelatihan MPI ini mohon diperhatikan esaknya dan ini ya MPI-nya. Teman-teman yang lain di luar forum ini mohon disampaikan juga, sama seperti kegiatan MPI ini, kami akan merangkum dulu akan mereka aktivitas kemarin hari Rabu dan hari ini hari Kamis untuk nanti diolah dan akan kami setorkan ke unit kemahasiswaan untuk bisa dikonversi. Jadi kalau ada ini ya MPI-nya belum masuk dan sebagainya, mohon konfirmasinya ke unit kemahasiswaan. Nanti biar unit kemahasiswaan yang akan konversi ke perpustakaan. Karena kegiatan ini adalah sebenarnya terkait dengan kemahasiswaan juga, walaupun secara prakteknya kita yang melaksanakan, tapi untuk memberikan nilai adalah kemahasiswaan. Jadi mohon untuk konfirmasinya ke kemahasiswaan atau di layanan terpadu ya. Kan di sini itu ada ada linknya untuk jalan bagaimana kalian bisa konfirmasi kok ini belum selesai, nilai ini belum selesai dan sebagainya, kalian bisa akses ke layanan terpadu untuk bisa segera diproses seperti itu. Tapi kalau misalkan ditunggu teman-teman yang satu grup ini di forum ini berapa orang ya, kalau teman-temannya belum masuk ya berarti belum diproses. Tapi kalau satu atau dua orang mungkin ada yang terlewat, itu kami mohon konfirmasinya seperti itu. Itu yang untuk kegiatan terkait dengan esak, jadi mohon itu diperhatikan MPI dan esaknya supaya nanti ketika kalian lulus itu sudah nggak ada ketanggungan apapun, tinggal mengurus skripsi atau TA-nya kan ada yang dari teman-teman D3 ya, atau dari teman-teman yang masih maba angkatan 2020 ini mohon untuk bisa diperhatikan. Yang bagi angkatan 2020 jangka kalian masih panjang, tapi bagi yang teman-teman 2018 atau 2019 yang D3 itu sudah akan mendekati di masa-masa akhir masa-masa akhir perkuliahan kalian. Jadi harus lebih diperhatikan lagi bagaimana kalian harus berkuliah. Saya kira di masa pandemi ini yang sifatnya kuliahnya hanya sebatas online, saya yakin bisa dimaksimalkan. Karena dengan online ini, kalian yang dari luar kota Surabaya, itu otomatis akan lebih mengirit. Bayangkan aja kalau misalkan lebih baik kalian menghilangkan uang 100 atau 200 ribu untuk biaya pulsa, kemudian untuk lebih baik mencari sinyal di dekat daerah kalian daripada harus ke Surabaya dengan biaya yang lumayan tinggi. Jadi sebenarnya kondisi pandemi ini untuk perkuliahan ada plus minusnya. Kalian nggak keluar biaya makan, nggak keluar biaya kos dan sebagainya untuk hidup di Surabaya selama berkuliah, tapi minusnya kalian nggak bisa bertatap muka dengan teman-teman, nggak bisa hahaha dengan temannya, nggak bisa curhat masalah ini dan itu secara langsung ya. Tapi kalau diskusi melalui online itu ada menyenangkan dan ada menyedihkan juga. Jadi ketika kalian dalam masa pandemi ini bisa mengambil hikmahnya ya. Selalu pepatah mengatakan seperti itu ya. Setiap kejadian apapun harus bisa mengambil hikmahnya. Kan nggak bisa mengambil hikmahnya berarti kalian bukan seorang pemikir. Artinya kita diciptakan punya akal dan dipikirkan supaya bisa memikirkan sebenarnya apa yang terjadi di balik itu semuanya. Dan semoga kalian bisa mengambil suatu hal yang baik dari apa yang terjadi ini, dan semoga yang di sini tetap tetap diberi kesehatan meskipun yang ada tetangga atau keluarga yang sedang sakit gitu ya, apapun itu semoga segera sehatkan, karena kondisi pancaroba juga membuat ini kondisi badan juga semakin nggak enak, artinya mudah terserang sakit juga, dan juga semoga yang akan wisuda nanti segera dimudahkan, dan yang akan menikah semoga segera didekatkan jodohnya seperti itu. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Itu intermezzo ya dari tadi terkait dengan pelatihan, sebenarnya keluar dari koridor, tapi nggak apa-apa. Untuk perkenalan kalian semoga tetap semangat. Ini perkuliahan yang
minggu terakhir ya, karena nggak ada minggu tenang ya. Minggu depan udah UAS kan? Iya, Bapak. Ya, udah UAS. Sudah disiapkan semua aktivitasnya, sudah belajar dan sebagainya. Minta tolong Mas Adit untuk share ini ya, link presensinya. Ini penting buat teman-teman kayaknya. Tadi yang awal udah di screenshot ya, disimpan di handphonenya masing-masing. Dan ini nanti yang terakhir tadi di awal screenshot takutnya hilang. Dengan terakhir ini juga jangan lupa di screenshot kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang ketahuan screenshotnya sama, maka akan kami tolak semuanya. Karena mohon maaf Bapak, tadi yang pertama itu yang mana Pak? akan nge-share hasil screenshotan kalian ke teman-teman yang nggak hadir pada siang hari ini. Kalau ketahuan ada yang kembar, misalkan ini kan kalau saya bicara gitu kan, mesti di kotaknya ini di kolom nama saya, Diogo Prayitno ini akan muncul kuning. Atau misalkan kalian yang nggak ngomong akan tertulis nama dan posisi kalian di mana. Itu kan kelihatan. Nanti kalau teman-teman yang mencoba untuk menyamakan screenshotannya dengan yang lain, maka semuanya akan saya tolak. Karena kita juga nggak tahu siapa yang memberikan siapa. Lebih adanya semuanya akan kami tolak. Meskipun hasilnya handphone seperti apa, kemudian hasil foto, model apapun, akan kami terima. Asalkan tidak sama dengan teman yang lain. Kalau sampai kita cek satu persatu ada yang sama dan ada yang mencurigakan, maka itu akan kami tolak semuanya. Kan kita sudah memberikan fasilitas, kalau ada yang terpental, itu ada nomor WA-nya, silakan di WA ke nomor itu. Alasannya kenapa terpental. Maka dari itu, di awal saya menyampaikan harus ada bukti screenshot-nya, supaya sebagai bukti kalau kalian terpental ada pernah ikut di jam itu tadi, kalian kapan login. Permisi Bapak, mohon izin bertanya. Untuk emailnya ini harus email Perbanas atau boleh email pribadi, Pak? Karena kalau di HP masih belum sinkron, Pak, untuk email Perbanasnya. Ada kebijakan baru yang nanti akan ada MPI baru atau MPI ulang seperti itu. Ini sudah ya. Ini saya kasih waktu 15 menit untuk presensinya. Mohon untuk segera menyelesaikan. Kemudian apabila rekan-rekan nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bagi yang Muslim. Mohon maaf tadi pembukanya belum ada doa, dan kita akhiri dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dipersilakan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas nama pribadi dan institusi, karena kami sebagai manusia biasa penuh salah dan dosa. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga bermanfaat dan segera cepat lulus, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 2:05 link ini akan kami tutup. Mohon segera di-scan atau diketik itunya ya. Dan jangan di-share ke teman-teman yang lain yang nggak ikut ke MPI pada siang hari ini. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pak, mohon maaf, ini linknya diketik sendiri di Google ya Pak? Iya Mas, kalau nggak bisa scan ya diketik aja. Oh iya Pak, ya makasih Pak. 2:05 untuk ngetik itu tadi kalau misalnya nggak bisa. Pak, ini yang diupload berarti hanya SS yang awal saja ya, Pak?
Karena nggak bisa ngikut lebih dari 2, Pak. Yang akhir aja nggak apa-apa, Mbak. Kan yang awal tadi untuk antisipasi aja. Jadi ini SS-nya untuk yang terakhir. Karena, oh iya, sama ya tadi. Ya. Berarti ini SS-nya cuma yang terakhir aja ya kan, Pak? Iya, Mbak. Apa yang sudah boleh meninggalkan? Bagi yang sudah silakan. Pak, mohon maaf Pak, ini scan-nya lewat mana ya Pak? Masih belum bisa Pak. Kalau nggak bisa scan, aja Mas. Diketik dulu. Ya, ya Pak. Ketik aja yang Bitly. Mohon maaf Pak, jaringan saya. Ya. Suaranya putus-putus Pak. Kalau nggak bisa ketik aja Mas. Oh iya, iya Pak. Kalau scan-nya lewat SIMAS ya Pak? Kenapa? Kalau scan-nya itu lewat SIMAS ya Pak? Kalau scan-nya bisa pakai handphone yang lain kan Mas. Tapi kalau misalkan nggak bisa di scan, ya bisa diketik aja itu. bit.ly /daftar MPI strip 2021. Itu akan keluar linknya untuk presensinya. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, makasih Pak. Pak, izin live dulu ya, Pak. Terima kasih. Titik and friend. You subscribe. Mengantuk, mengantuk. Kamu nggak ngantuk. Mengantuk, mengantuk. Kamu nggak ngantuk.
Oh. Oh. Loh, aku gak jahat yang kan menyesuaikan. Kan tak balik nang arek, lek arek sepakat ya wis. Kita